Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi statistika pendidikan 2, yaitu mengenai uji satu sampel proporsional. Ya, sebelum kita mulai materinya, terlebih dahulu mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan. Ya. Materi hari ini adalah mengenai uji one sample proportion atau uji satu sampel proporsional. Nanti kita akan menggunakan uji Z ya, seperti pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini akan saya berikan gambaran mengenai uji Z yang pertemuan sekarang dengan pertemuan yang kemarin. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah uji contoh dari uji T di pertemuan kemarin ya. Nah, antara uji T dan Z kan mirip ya, hanya beberapa saja yang membedakan, tapi mirip, kasusnya mirip. Nah, ini adalah contoh dari uji T atau uji Z yang kemarin. Nah, ini adalah uji Z yang sekarang. Nah, Z yang sekarang. Nah, perbedaannya adalah kalau yang kemarin, nah ini adalah ada nilai pandugannya. Pendugannya adalah di sini 85. Ya, kemudian mengumpulkan nilainya lagi untuk membuktikan apakah pernyataan yang 85 itu benar atau salah. Itu ya. Nah, kalau yang diuji Z yang sekarang itu yang diketahui bukan nilainya yang diutamakan, tapi proporsional atau pembagiannya. Nah, pembagian di sini ternyata 10% dari siswa yang nilainya di bawah rata-rata itu ada 10%. Misal, kalau siswanya ada 100, berarti yang ada di bawah rata-rata itu ada 10 siswa ya, 10%-nya dari 100. Misal muridnya ada 50, berarti ada 5 siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Nah, 10%-nya dari nilai keseluruhan. Nah, ternyata nilai rata-ratanya adalah 85. Nah, rata-ratanya 85. Nah, kemudian dikumpulkan lagi nilai yang terbaru, diperoleh nilai seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan adalah tunjukkan bahwa siswa yang nilainya di bawah rata-rata tetap 10% dari jumlah siswa. Nah, ini adalah ciri dari proporsional, ada bentuk persennya atau biasanya bentuknya desimal. Nah, kalau yang Z yang sekarang itu nanti ingin membuktikan bahwa dengan nilai yang baru itu menunjukkan tetap yang di bawah nilai rata-rata itu tetap 10%. Ya, dengan nilai yang baru. Nah, ini yang nilai yang baru. Nah, sehingga bahasanya adalah proporsional, bukan mengutamakan yang nilai rata-ratanya, tapi tetap akan digunakan nilai rata-ratanya ini. Ya, kemudian kalau di yang uji Z yang sebelumnya, nah ini adalah ingin menunjukkan bahwa rata-rata tersebut tidak berbeda, nah, hanya sama atau beda dengan nilai yang baru. Tapi kalau yang di sini adalah ingin menunjukkan untuk Z yang sekarang itu menunjukkan bahwa proporsionalnya itu nanti tetap
Pastinya nanti di hipotesisnya ada yang bunyi tetap dan bunyi tidak tetap, seperti itu ya. Nah, ini adalah perbedaan uji Z-nya. Ada proporsionalnya, ada pembagiannya. Biasanya bentuknya berupa persen atau desimal. Nah, ya itu di pertemuan yang sekarang. Bedanya di situ. Nah, penggunaan uji Z yang akan kita pelajari di sini digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah bisa digunakan oleh guru untuk mengetahui besarnya siswa yang memiliki kemampuan khusus di kelas. Ya, ada berapa persentase siswa yang memiliki kemampuan tinggi, kemampuan rendah, kemampuan sedang, itu bisa menggunakan uji ini. Kemudian juga bisa untuk menganalisis data yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, ketentuannya apa? Nah, misalnya sekian persen tidak cacat. Nah, itu bisa menggunakan uji Z dengan ketentuan tertentu. Kemudian bisa juga digunakan oleh manufaktur untuk mengetahui proporsi barang reject pada proses produksi atau proses pengiriman ya. Barang yang ditolak ya mungkin alasannya karena rusak atau karena segelnya tidak ada dan sebagainya, itu berapa? Nah, itu bisa menggunakan uji Z. Kemudian kalau di bidang politikus, nah ini untuk memperkirakan besarnya pemilih yang akan memilihnya dalam pemilu. Nah, sudah kampanye di sekian tempat, nah, nanti berapa yang akan memilih saya ketika pemilihan? Nah, itu bisa menggunakan uji Z. Ya, itu adalah beberapa penggunaan dari uji Z one sample proporsional. Nah, untuk uji Z di sini masih seperti yang kemarin, yaitu ada dua jenis, yaitu dua arah dan satu arah. Untuk dua arah nanti H0-nya bunyinya adalah sama dengan, dan H1-nya bunyinya tidak sama dengan ya, antara proporsional yang di soal dengan yang proporsional yang baru. Kemudian darah penolakannya yaitu mutlak Z itu lebih besar dari Z alfa per 2. Z tabelnya nanti menggunakan alfa per 2. Ya, kalau digambarkan di sebuah grafik, nah ini adalah gambarnya. Ya, karena tadi dua arah, berarti bisa arah kanan, bisa arah kiri. Nah, ini karena tadi alfanya misal alfanya adalah 5%, sehingga yang di sini adalah separuhnya, di sini juga separuhnya, separuh dari alfanya tadi. Karena dua arah ya. Nah, kalau nanti misal nilainya itu di luar ini, nah ini adalah yang dimaksud penolakannya. Nah, ini adalah daerah yang ditolak. Kalau masih di daerah sini, nah, berarti diterima H0-nya itu ya. Nah, karena dua arah maka alfanya dibagi 2. Nah, sekarang ke yang satu arah. Satu arah dibagi menjadi 2, ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, kalau yang kiri, nah itu H1-nya kurang dari P0-nya atau proporsi yang awal. Kalau yang kanan, P yang baru lebih besar dari P yang awal. Nah, ini daerah penolakannya. Kemudian ini adalah grafiknya. Karena kiri, maka di sini adalah daerahnya di sini. Nah, kalau kanan di sebelah kanan. Ya, sehingga alfanya utuh, tidak dibagi 2 karena hanya satu arah saja. Nah, ini adalah menentukan hipotesis di uji Z-nya. Nah, untuk mencari nilai Z hitungnya atau rumus Z hitungnya, yaitu menggunakan, nah kita langsung menuju yang rumus akhirnya. Ini membacanya adalah P bar ya, P bar.
bar itu P di atasnya ada stripnya. Ya, P bar dikurangi P0 per akar P0 kali 1 min P0 per N. Ya, ini jangan lupa ini dihitung dulu. Hitung dulu baru dibagi dengan N. Ya, hitung dulu baru dibagi N, baru kemudian diakar. Ya, perhitungannya seperti itu ya. P0 kali 1 min P0, hasilnya nanti baru dibagi N, hasilnya baru diakarkan. Nah, dengan keterangannya yaitu P bar itu adalah proporsi sampelnya. Ya, sampel yang mana? Pastinya adalah sampel yang baru atau sampel yang baru mengumpulkan tadi. Ada pernyataan kemudian mencoba membuktikan, yaitu adalah proporsi sampelnya yang baru. Nah, P barnya adalah banyaknya sampel sesuai hipotesis, kemudian banyaknya sampel yang diambil. Itu P barnya, rumusnya ya. Ini rumus P barnya. Kemudian P0-nya adalah hipotesis proporsi populasi atau yang biasanya ada di soal, hipotesis proporsinya atau P0. Kemudian N-nya adalah banyaknya sampel. Kemudian sigma X atau standar error-nya ini ya maksudnya. Tapi kita tidak menggunakan rumus yang nah itu rumus mencari Z hitungnya. Jadi nanti kita mencari P bar, P0-nya sudah ada dan juga N. Nah, N biasanya juga sudah tinggal menghitung saja. Berarti yang penting adalah mencari P barnya baru dimasukkan ke Z hitungnya. Nah, untuk mencari Z tabelnya, nah bisa langsung menggunakan ini. Nah, jika dua arah, ini dua arah, kalau ini adalah satu arah. Kalau alfanya yang digunakan adalah 10%, maka Z tabelnya adalah 1,645. Ya, ini nanti kalian tidak perlu mencari lagi, tinggal menggunakan ini. Kalau alfanya 10% berarti kalau dua arah Z tabelnya sama dengan 1,645. Kalau alfanya misal 1%, berarti Z tabelnya nanti langsung 3,295. Ya, tidak perlu melihat tabel. Begitu juga ketika satu arah. Satu arah misal ketika alfanya 5%, maka Z tabelnya adalah 1,645. Ya, berarti tinggal digunakan. Kalau alfanya 1%, maka Z tabelnya adalah 2,325. Ya, itu untuk Z tabelnya antara dua arah dan satu arah nanti berbeda, tinggal arah mana yang digunakan. Bagaimana kalau ingin mencari tahu dengan melihat tabel yang sesungguhnya? Ya, bisa. Ya, ini adalah cara mencari nilai Z tabel kalau kalian ingin mencarinya sendiri. Itu bisa. Nah, misal sekarang kalau nilainya adalah tadi alfanya 5%. Nah, ini yang dua arah. Sehingga kalau dua arah berarti Z-nya akan dibagi dua, alfa per 2 menjadi Z 0,025. Nah, kemudian di tabel di sini, di dalam sini, nah itu kita lihat mana yang nilainya 0,025. Dicari nilainya yang 0,025. Nah, cari dulu. Ini 0,02. Nah, ini 0,025. Dari sini. Nah, sudah ketemu nilai 0,025. Nah, sekarang kita turut ke kiri dulu. Dari 0,025 ke kiri.
ketemu 1,9. Ya, 1,9. Kemudian kalau ke atas ketemu titik 0,6. Sehingga kalau digabungkan menjadi 1,9. Ini dari sini dan 0,06, berarti tinggal tambahin 6 dari sini ya. Sehingga nilai 0,025 sama dengan 1,96. Nah ini kan tandanya negatif. Ini negatif, kenapa kok ini positif? Nah, ini melihat di tabelnya tadi. Nah, ini tadi kan nilai 1,96-nya di sini. 1,96 negatif. Negatif lah, karena di sini adalah perpotongannya di sini. Nah, ini adalah nilainya 0. Yang ke sini adalah negatif, yang sini adalah positif. Sehingga kalau seperti garis ini adalah min 1,96, berarti kalau di sini adalah nilainya 1,96. Nah, min 1,96 atau 1,96. Nah, sama. Sehingga tadi nilainya (1,96). Ya, karena dua arah kiri dan kanan. Nah, kita ambil yang positifnya, yaitu 1,96. Ya. Kemudian ya, dan juga Z tabel itu adalah nilainya positif. Ya, nilainya positif. Nanti yang membuat negatif itu ketika masuk ke ketentuannya, ke daerah penolakannya nanti ada nilai negatifnya tersendiri. Tapi kalau dengan melihat nilai tabelnya di sini, nanti adalah nilainya yang negatif menjadi positif. Itu ya. Nilainya pasti positif. Nah, misal satu arah. Nah, satu arah tadi kan misal alfanya 5%. Sehingga ketemu Z-nya 0,05. Nah, caranya sama. Ya, 5%, 0,05. Nah, kita cari di sini ya nilainya 0,05. Nah, kita lihat dulu. Ya, ada di sini. Di antara 0,0505 dan juga 0,495. Kira-kira di tengah sini. Jadi kalau di tengah berarti di sini ya. Berarti di sini. Nah, ini nilainya adalah 0,45. 45 ini ya, agak susah mengetiknya. Ya, antara 0,04 dan 0,05, antaranya kan 0,45. Nah, kemudian ke kirinya kita tarik ke kiri. Nah, pas 1,6. Nah, ini 1,6. Kemudian ditambahkan hasilnya dari sini tadi 45. Nah, ini 45. Sehingga nilai dari Z 0,05 sama dengan 1,645. Ya, tadi di tabel nilainya negatif, tapi ketika untuk digunakan ke Z tabel menjadi positif ya. Nah, itu cara mencari Z tabelnya. Kalian bisa menggunakan Z tabel ini
kalau yang digunakan alfanya tidak alfa yang sudah saya tampilkan di sini. Kalau alfanya selain 1%, 5%, 10%, maka kalian bisa mencarinya sendiri dengan melihat tabelnya tadi. Caranya sama. Nah, langkah-langkah hipotesisnya untuk uji Z karena ada dua arah dan satu arah, yaitu mirip dengan yang kemarin. Ada pertama hipotesis, kemudian alfa, Z hitung. Nah, di sini nanti karena Z tabel tadi nilainya semuanya dipositifkan, yang membuat negatif adalah di sini. Nah, ini adalah yang membuat negatif. Berarti yang membuat negatif bukan di tabelnya tadi, tapi ketika di daerah penolakannya. Dan ini digunakan ketika arah kiri. Nah, ini adalah ketika arahnya kiri, baru Z tabelnya ditambahi negatif. Tapi kalau kanan atau dua arah nanti menggunakan yang positif, itu ya. Dan langkah keempat adalah menentukan Z hitung dan Z tabel, kemudian membandingkan, baru bisa memperoleh kesimpulan. Nah, itu penjelasan mengenai uji Z-nya. Nah, soalnya adalah